Halo, Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 21 Maret 2021. Grup 1, ibadah onsite atau ibadah reguler. Majelis Gereja dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah pada jam 06.30, 09.00 dan jam 17.00 WIB. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Grup 2, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah pada Minggu 7 Maret 2021 pukul 06.30 WIB sebanyak 108, pukul 09.00 WIB 72 jemaat, pukul 17.00 WIB 33 jemaat, jumlah 213 jemaat. Minggu 14 Maret 2021 06.30 WIB 94 jemaat, 09.00 WIB 70 jemaat, 17.00 WIB 39 jemaat, jumlah total 203 jemaat. Room 3, pendaftaran sentralisasi. Akan diselenggarakan pendaftaran pada ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 pada jam ibadah pagi, siang, dan sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan. Room 4, rangkaian kegiatan Paskah dan Reor Unduh-Unduh tahun 2021. 1. Ibadah Rabu Abu pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 secara online. 2. Ibadah Minggu Palma pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 06.30, 09.00 dan 17.00 WIB. 3. Ibadah perjamuan kudus pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 18.00 WIB dengan bahasa Indonesia. Jumat tanggal 2 April 2021 jam 06.30 WIB dengan bahasa Indonesia dan 09.00 WIB dengan bahasa Jawa. Dress code putih. Room 4, ibadah Sabtu Sunyi Sabtu 3 April 2021 jam 18.00 WIB secara online. 5. Ibadah Minggu Paskah Minggu 4 April 2021 jam 6.30, 09.00 dan 17.00 WIB. 6. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kamis 13 Mei 2021 jam 07.00 WIB bahasa Indonesia. 7. Ibadah Reor Unduh-Unduh Minggu 23 Mei 2021 jam 06.30, 09.00 dan 17.00 WIB. Room 5, persembahan Minggu 14 Maret 2021. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.313.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.346.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.900.000. 4. Persembahan janji iman sebesar Rp5.300.000. 5. Persembahan perpuluhan sebesar Rp210.000. 6. Persembahan istimewa sebesar Rp1.000.000. 7. Rebon sebesar Rp5.000. Room 6, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain,
bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Room 7 yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Yang mengantarkan firman pada sore hari beliau Penatua Kris Prastio. Majelis Gereja JBS mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri, marilah kita membaca kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari kita bersama, kita memujikan nama Tuhan dari GKJ 4 ayat pertama. Kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan pertolongan kita datangnya Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dan serta Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Jemaat silakan dan dengan kesempatan untuk menaikkan doa pengaduan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih daripada-Mu. Karena itu, kami mohon pengampunan kepadamu ya Allah yang berkasih setia dan penyayang. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman kepada setiap kami. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Yesus
Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunan-Nya. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita, sebagai tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9-10 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat diri pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengalaman Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan pengharapan, ketika kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, hati kami, jiwa kami meluap-luap rindu dengan dengaran akan kebenaran firman. Berfirman Tuhan di tengah-tengah ibadah hari ini, kami hamba-hamba telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang Alkitab mari membuka dan Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Tuhan Allah berfirman demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus dan mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan,
berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan melihatnya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka dengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya. Orang banyak yang berdiri situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi buntut. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggal dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Inilah yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dan Injil Yohanes, yang berbagai mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dan menyimpan hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teologi Kristen atau pengajaran Kristen dibangun tidak di atas dasar penghukuman dan penghakiman Allah. Sekali lagi, pengajaran Kristen atau teologi Kristen dibangun tidak di atas dasar penghukuman atau penghakiman Allah, melainkan didasarkan pada kasih Allah yang mengampuni dan memulihkan hidup manusia. Itu berarti karya keselamatan Allah ditawarkan kepada siapapun, kepada mereka dengan kesadaran penuh menyambut anugerah itu melalui penyesalan dan pertobatan. Meskipun Allah sangat membenci, Allah sangat murka terhadap dosa dan kesalahan manusia, tetapi kasih Allah melampaui kemarahannya sehingga ia bermurah hati memberikan pengampunan melalui Kristus Yesus yang memulihkan dan memperbarui kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, masa
kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada minggu ini menjadi momen untuk mengenangkan tentang pengorbanan Kristus buat kita sekalian. Kristus sudah mati untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Maka perayaan Prapaskah tidak sebatas bagaimana kita mengenangkan tentang penderitaan Kristus, tetapi kita diminta terlibat, ambil bagian dalam penderitaan yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita dituntun untuk belajar tentang pengorbanan Kristus, kehadirannya menjadi benih yang jatuh lewat kematian. Nah, dicatat kematian Yesus ternyata sebagai bagian kemuliaan. Itu diawali dengan kerinduan orang-orang Yunani untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, tentu dalam bagian perikop yang kita baca hari ini, pertemuan antara orang Yunani dan Tuhan Yesus punya dasar. Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai siapakah Tuhan Yesus. Dan dalam perbincangan tadi terjadi Tuhan Yesus menjelaskan tentang keberadaannya yang sesungguhnya di tengah dunia, yang akan menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati serta menghasilkan buah. Namun diawali dengan pernyataan bahwa akan tiba saatnya anak manusia akan ditinggikan, anak manusia akan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat kontras antara peninggian dan kematian. Nah, disinilah letak perbedaannya. Konsep dunia dan konsep yang ditawarkan Tuhan. Dunia memahami kematian adalah kegagalan dan akhir, tetapi kematian Yesus justru mendatangkan kehidupan. Kematian biasanya dipandang sebagai kegagalan dan kekalahan, tetapi dalam kehidupan Yesus justru kematian dianggap sebagai saat dia dipermuliakan. Jika Yesus tidak mati, maka tidak mungkin mengalami kebangkitan. Kematian merupakan jalan yang dilewati menuju kepada kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian itu diumpamakan sebagai benih yang jatuh ke tanah dan mati supaya berbuah. Ini sebuah perumpamaan yang mudah kita mengerti. Katakanlah Bapak, Ibu, saudara di rumah punya biji jagung, biji kedelai, atau biji-bijian yang lain. Selama itu disimpan, tetap hanya akan menjadi biji. Jumlahnya tetap tidak akan berubah, cuma satu. Tetapi andai kata Bapak Ibu punya biji jagung satu butir saja, pada tanam di pot atau di tanah, ketika dia tumbuh kemudian berbuah, bijinya tidak hanya satu, bisa berlipat-lipat ganda jumlahnya. Artinya apa? Artinya benih itu kalau tidak disebar jatuh ke tanah, pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kesiapan sebar dan mati dalam tanah
menghasilkan banyak buah. Seperti itulah kehadiran Tuhan Yesus sebagai biji yang jatuh ke tanah dan mati, namun akan hidup berbuah, menghasilkan keselamatan bagi umat berdosa. Kesiapan Tuhan Yesus meninggalkan kenyamanan di surga, siap menjadi manusia, mau menderita, bahkan mati di atas kayu salib, telah mendatangkan keselamatan. Seandainya Tuhan Yesus tidak siap menderita, tidak siap menjalani via dolorosa, apa jadinya hidup kita sebagai manusia? Tidak akan mengalami kehidupan, tidak akan mengalami pemulihan. Nah, dengan demikian sekali lagi kita boleh merasakan kemurahan Tuhan melalui masa prapaskah yang kelima. Dia rela mati, dia rela menderita. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika panjenengan bisa meresapi, mengalami itu semua, tentu dalam hati kita akan timbul rasa ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus dalam suratnya di Roma menulis, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kami Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena pengorbanan Kristus yang mau taksai mati, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang percaya kepadanya akan diselamatkan. Mereka akan boleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuai, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan sebentar lagi kita akan masuki Pekan Suci. Minggu depan kita akan masuki Minggu Palmarum, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Jikalau Allah sudah menyatakan kasih karunia kepada kita melalui pengorbanannya, lantas apa yang hendak kita perbuat, apa yang hendak kita lakukan untuk menanggapi kasih kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita sekalian? Marilah di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita menyadari akan kasih karunia Allah dalam hidup kita masing-masing, bahwa kasih Allah melampaui penghukuman. Artinya apa? Artinya ketika panjenengan dan saya yang tadinya tidak layak, yang tadinya pantas mendapatkan hukuman, tetapi oleh kemurahan Tuhan justru kita ditawarkan pemulihan, ditawarkan pengampunan, ditawarkan kehidupan kekal. Manakala kita meresponi, manakala kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita juga rindu seperti orang-orang Yunani tadi, mengenal lebih dalam, lebih jauh mengenai siapa Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, kita mengenal banyak tentang siapa Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik, dia batu karang, dia pelindung kita, dia penyembuh kita, macam-macam. Pemahaman dan
hari ini Alkitab juga memberikan satu pernyataan, dia biji gandum yang jatuh ke tanah dan menghasilkan buah. Artinya ada anugerah, ada satu kemurahan yang Tuhan nyatakan. Itu bagian pemahaman iman kita mengenai siapa Tuhan Yesus atas hidupku, atas keluarga, atas gereja. Dia menyatakan kasih-Nya melalui penderitaan, melalui pengorbanan, supaya kita yang tadinya pantas dihukum, yang layak dihukum, menjadi mendapatkan kemurahan, mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih anugerah. Oleh karena itu, teruslah memperbarui hidup dan semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Bila ini membawa kita semakin mengisi masa-masa prapaskah, membawa kita semakin merasakan, mengalami, menghayati kasih anugerah Tuhan, kasih Allah yang melampaui penghukuman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian lengkap Tuhan 29 baik pada kedua perubahan besar. Mari kita berdoa. Satu kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan pada masing-masing pribadi ya Tuhan, untuk mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dan kemurahan yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami semua melalui jalan via dolorosa, melalui penderitaan yang Kau alami, menyatakan, membuktikan begitu besar kasih Allah pada kami semua, dan Engkau membawa kami semakin mengenal, semakin mengerti akan pribadi Allah. Sungguh Tuhan, kami rindu ada perubahan terjadi atas hidup kami, ada pembaruan terjadi dalam kehidupan kami sejak kami mengenal Engkau, sejak kami percaya pada Engkau, sejak kami menjadi orang Kristen. Dari waktu-waktu semakin diperbarui, semakin diperlengkapi menjadi anak-anak perjanjian. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami alami, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Allah memberkati mereka, terus mereka yang sakitnya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Darmo Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8,
Saudara Deo DP 9, Ibu Kristiolini DP 9, anak kakak DP 11, Ibu Anak Doko DP 12, Bapak Ibu Suroso DP 12, Ibu Parmi Slamet DP 13, Bapak Sarjon DP 13, Ibu Prabowo DP 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Kristen di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, Engkau memberkati mereka masing-masing pribadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati agar berhasil, agar mereka diberkati luar biasa melalui pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi berkati gereja GKJ Yebes ini dalam melakukan tugas pelayanan di tahun 2021. Kau berkati para majelis dalam mengupayakan program-program. Allah melengkapi, Allah berkati, berjalan bagaimana mestinya, dan Tuhan cukupi segala kebutuhan dan keperluannya. Kau berkati juga untuk pemilihan, rancangan pemilihan majelis periode 3 tahun ke depan. Allah juga berkati proses-proses yang sudah dirancang oleh majelis. Berkati pula rangkaian kegiatan Paskah dan Yonunduh di tahun 2021. Engkau berkati untuk ibadah pendadaran besok ini dalam rangka menyongsong ambil bagian dalam perjamuan Kamis Putih dan perjamuan Kudus Jumat Agung. Allah memberkati setiap jemaat untuk minggu depan ambil bagian dalam pendadaran, mempersiapkan diri dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Berkati anak-anak kami yang saat sedang studi melalui belajar di rumah, melalui daring. Allah melengkapi anak-anak kami dengan situasi yang ada, tetap tidak ketinggalan ilmu. Mereka mendapat bekal masa depan mereka. Engkau berkati hikmat, kemampuan, agar anak kami semakin Engkau perlengkapi sehingga dapat meraih cita-cita harapan mereka dalam terang kasih Kristus. Berkatilah Tuhan anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang mencari pasangan hidup. Allah menjawab tepat pada waktunya. Saya Allah yang berdoa bangsa dan negara kami. Tuhan lawat dan berkati, Kau berikan kemampuan yang luar biasa dalam menyikapi segala hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Saya bersyukur vaksinasi boleh berjalan dan saat di tengah tetap berlangsung dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Engkau berikan imun kekebalan bagi setiap masyarakat dalam melawan virus COVID-19 ini, dan apa yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia, dan kami boleh melakukan kegiatan aktivitas seperti diakal, baik beribadah, baik bekerja, baik dalam kami kehidupan sehari-hari. Semakin Tuhan berkati kami ini Tuhan. Buat jemaatmu, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan imun yang luar biasa, Engkau berikan perlindungan dari bahaya virus corona ini. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami pindah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kailah berdoa tersebut. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah kita membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela.
Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Kita naikkan nyanyian pengucapan syukur PKJ 148 bait pertama dan kedua. Allah yang baik, Bapa yang sungguh sangat baik, atas segala kebaikan ya Tuhan di dalam hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Maka dari itu ya Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, pada pagi hari ini kami menghaturkan segala macam persembahan ya Tuhan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, bulanan, lahan parkir. Kiranya semua itu Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya, sehingga berkenan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami. Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan pulang ke rumah pembelian ya Tuhan, lindungi kami, sertai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, doa ucap syukur ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Di kudus
Kita berikan pujian penutusan. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan naik dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembalian. Tetaplah hidup dalam pimpinan Allah, Roh Kudus, yang terus memperbarui kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.